没想到还能出现你这般优秀的年轻人。敢问前辈名讳？您专程寻我。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan mendapatkan tawaran dari Qi untuk memurnikan pil yang sangat langka. Xiaoyan pun merenungkan mengenai kesulitan dan tantangan dalam proses pemurnian pil tersebut. Tak lama kemudian, Qi juga menambahkan bahwa ada juga hadiah yang akan didapatkan oleh Xiaoyan sebagai imbalan jika bisa memurnikan pil tersebut. 3 benda luar biasa pun akhirnya segera ditawarkan oleh sosok Qi. Yang pertama adalah Guishu Dao Seed, benih Dao yang ditinggalkan oleh seorang dewa abadi setelah kematiannya. Benda ini memiliki kemampuan misterius yang dapat membantu seseorang memahami kekuatan hukum aturan kosmos. Sementara itu yang kedua adalah Void Prism atau prisma yang mampu membiaskan dan melapisi ruang dengan dimensi berbeda, memungkinkan serangan dialihkan ke dunia lain. Senjata ini adalah senjata yang sangat berbahaya dalam pertempuran lintas dimensi. Namun yang paling mengejutkan adalah item ketiga, yakni 3 mayat dari para dewa asli. Penjelasan itu seketika membuat hati Xiaoyan terguncang. Ketiga benda ini mengandung nilai luar biasa tinggi hingga sulit bagi siapapun untuk tidak tergoda olehnya. 2 benda pertama masih berada dalam batas pemahamannya, namun tubuh-tubuh para dewa asli yang berasal dari klan kuno tak terkalahkan. Hal itu pada akhirnya membuat Xiaoyan pada saat ini tercengang. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa bahkan anggota klan dewa yang begitu agung pun bisa disempurnakan menjadi boneka dan dijadikan sebagai harta yang bisa diperjualbelikan. Jika dirinya benar-benar merupakan bagian dari garis keturunan klan tersebut, bagaimana rasanya melihat tubuh sesama anggota klan menjadi benda mati yang dimanfaatkan oleh pihak luar? Sebuah kesedihan dingin pada akhirnya seketika menyusup ke dalam batin Xiaoyan. Xiaoyan tidak mampu menahan desahan yang muncul bersama keraguan, bertanya-tanya apakah dirinya memang satu-satunya keturunan dewa asli yang tersisa di dunia. Meskipun hadiah yang ditawarkan begitu menggiurkan, Xiaoyan menyadari satu hal. Dirinya belum pernah memurnikan pil yang melampaui tingkat dewa sebelumnya. Ada keraguan di dalam hatinya tentang kemungkinan keberhasilannya. Namun kepercayaan diri tidak surut melihat ke arah Xiaoyan. Bahkan jika ia gagal, hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Satu-satunya syarat hanyalah menemukan sendiri buah kembar yin yang bahan utama untuk pil tersebut. Di luar dari itu, semua hal lain termasuk boneka dewa asli akan disiapkan untuk Xiaoyan. Bagi Qi, waktu juga bukan sebuah hambatan. Tidak ada alkemis lain yang berani menerima tantangan memurnikan pil sekelas ini, dan ia memilih untuk mempercayakan kesempatan langka ini kepada Xiaoyan. Ada kesan kuat bahwa Qi sedang menaruh harapan besar pada Xiaoyan, mungkin sebagai ujian atau bahkan sebagai investasi jangka panjang. Xiaoyan pun mulai memahami motif di balik semua perlakuan baik yang diterimanya selama ini. Qi tampaknya memang sengaja mendorong pertumbuhan kekuatan Xiaoyan, bahkan menggunakan sumber daya pribadi untuk mengarahkan Xiaoyan menjadi alkemis puncak. Meski Xiaoyan tidak pernah benar-benar tunduk pada perintah Qi, pada akhirnya dirinya telah menjadi aset berharga di mata Qi. Ini adalah sebuah investasi yang bisa berkembang jauh di masa depan. Qi berpikir panjang ke depan seperti seorang pedagang ulung yang tak keberatan menanamkan modal besar untuk hasil yang lebih besar. Sumber daya yang dulu diberikan kepada Xiaoyan mungkin memang terlihat tampak luar binasa, tetapi sebenarnya tidak berarti banyak bagi Qi.
Yang terpenting adalah hubungan yang terjalin dan prospek yang bisa terbentuk dari situ. Xiaoyan memiliki bakat yang telah terbukti mampu menembus alam dewa kekacauan. Potensinya tidak perlu diragukan. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Xiaoyan mencapai puncak dan mampu memurnikan pil dewa transendental. Ketika saat itu tiba, segala investasi yang dikeluarkan akan kembali dalam bentuk nilai yang tak ternilai. Hubungan mereka meskipun dilandasi kepentingan ternyata justru saling menguntungkan. Di antara ketiga hadiah yang ditawarkan, justru mayat para dewa asli yang menarik perhatian Xiaoyan paling besar. Jika tubuh utama dan klonnya mampu menyerap lebih banyak darah murni dari para dewa asli, kekuatannya pasti akan bisa mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ketika Xiaoyan mengetahui bahwa ketiganya merupakan dewa leluhur dengan darah yang masih tersisa di dalam tubuh mereka, sebuah desiran dingin kembali menyelinap di hati Xiaoyan. Harga yang harus dibayar untuk pil yin yang itu benar-benar bukanlah suatu hal yang kecil. Hanya kekuatan luar biasa sajalah yang sanggup menyediakan pengorbanan sebesar ini. Xiaoyan menyadari bahwa jalan yang hendak ditempuhnya tidak hanya dipenuhi dengan tantangan, tetapi juga intrik dan kepentingan tersembunyi yang kelak akan menentukan takdirnya sendiri. Xiaoyan pun pada akhirnya segera menyimpan desah halus di dalam hatinya. Meskipun ada rasa ingin tahu yang besar tentang sang majikan yang misterius, informasi mengenainya tampak sengaja disembunyikan. Xiaoyan memutuskan untuk tidak memperdalam pertanyaannya kepada Qi. Yang terpenting baginya saat ini adalah memurnikan pil dan mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan. Dalam pikirannya, ia mulai mempertimbangkan satu permintaan penting. Xiaoyan tidak yakin sepenuhnya akan keberhasilan pemurnian pil tersebut, tetapi jika ia memperoleh buah kembar yin yang, meskipun dalam kondisi layu, mungkin saja ia bisa menggunakannya sebagai petunjuk untuk menciptakan kembali efeknya. Keinginan untuk mencoba pun muncul, terlebih setelah membayangkan potensi kekuatan tiga dewa asli alam leluhur. Jika kekuatan itu dapat diberikan kepada klon dewa asli, mereka mungkin mampu menembus batasan dan mencapai tingkatan kekuatan yang lebih tinggi dalam alam kuno. Buah itu memang telah kehilangan efek aslinya sesuai perkataan Qi. Namun Xiaoyan mengerti bahwa bukan buah itu yang ia kejar. Yang Xiaoyan kejar adalah kemungkinannya untuk menumbuhkan kembali efeknya melalui kultivasi. Saat ini waktu adalah musuh Xiaoyan yang utama. Namun selama ada sisa buah, segalanya akan bergantung pada keajaiban Taman Lingpu. Dengan niat kuat untuk mencoba, ia pun menutup semua urusan dengan Qi dan segera meninggalkan alam dewa kekacauan. Beberapa waktu kemudian, ramuan-ramuan yang diperlukan untuk memurnikan pil yin yang diserahkan kepadanya melalui perantara Giok Zuyu. Demi menjaga segala kemungkinan, Xiaoyan tetap menyapu setiap bahan dengan kekuatan spiritualnya untuk memastikan tidak ada jejak jiwa atau jebakan yang tertinggal. Setelah memastikan semuanya aman, Xiaoyan pun mengeluarkan buah kembar yin yang telah layu. Bersama dengan buah itu terdapat pula sebuah peti mati kecil yang menyegel tubuh seorang dewa abadi. Xiaoyan memeriksa tubuh tersebut dengan seksama. Tidak ada jiwa yang tersisa di dalamnya dan ia adalah sosok kuat tingkat ketiga setara dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Tanpa banyak membuang waktu lagi, Xiaoyan akhirnya segera menuju Taman Lingpu yang terletak di Menara Pemurnian. Di sana lahan penuh dengan energi spiritual dan tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Xiaoyan segera menanam buah kembar yin yang itu dan berharap kekuatan tanah dan energi langit akan memulihkan vitalitasnya. Taman Lingpu ini memiliki keistimewaan yang luar biasa karena dalam waktu singkat, berbagai ramuan bisa tumbuh dan mencapai khasiat yang setara dengan tanaman yang telah hidup ratusan tahun. Tempat ini memungkinkan Xiaoyan menumbuhkan tanaman herbal langka tanpa harus menghabiskan waktu mencarinya ke seluruh penjuru dunia. Namun meskipun begitu, pemurnian pil yin yang ini tidak bisa dimulai sepenuhnya sebelum buah yang dibutuhkan tumbuh dengan sempurna.
Maka dari itu, untuk sementara waktu, Xiaoyan memutuskan untuk memulai menyempurnakan bahan-bahan obat lainnya terlebih dahulu. Prosesnya sangat rumit. Meskipun jumlah bahan dari pil ini tidak sebanyak pil-pil kelas dewa lainnya, namun hubungan antara bahan serta cara meleburkannya membutuhkan keterampilan tinggi. Xiaoyan pun mulai mengendalikan apinya dengan presisi, memisahkan zat-zat dan memurnikan komponen satu persatu. Semua ini ia lakukan demi menghemat waktu ketika saatnya tiba untuk menyatukan seluruh komposisi pil yin yang. Hari-hari pun berlalu dalam ketenangan yang dipenuhi dengan tekanan. Wilayah tempat Xiaoyan berada masih tertutup, namun dalam isolasi itu, Xiaoyan terus mengerjakan ramuan-ramuan dengan kegigihan. Sementara itu, para anggota tim Fearless mulai keluar satu persatu dari keruntuhan tempat mereka sebelumnya berlatih dan menjelajah. Kapal dewa kuno memimpin mereka semua kembali ke tempat Xiaoyan berada. Di antara mereka, Xiao Yueli menjadi orang yang pada saat ini paling gelisah. Sejak awal, ia tidak tertarik dengan pelatihan di reruntuhan tersebut. Tidak ada hal di sana yang bisa membantu Xiao Yueli untuk mengembangkan kekuatannya. Ia hanya mengikuti perintah Xiaoyan untuk tetap berada bersama tim Fearless dan melindungi mereka. Ketika ia pada akhirnya melihat Xiaoyan, sorot matanya masih dipenuhi dengan kecemasan. Meskipun Xiaoyan tampak tenang, ia tahu bahwa kondisi tubuh ayahnya masih belum pulih sepenuhnya. Namun Xiaoyan telah menerima banyak pelajaran berharga dari pertempuran yang Xiaoyan alami sebelumnya. Meski domainnya untuk sementara terhalang, ia memperoleh pertumbuhan mental yang tidak bisa dicapai hanya melalui pelatihan biasa. Domain kekuatan seperti yang Xiaoyan kejar saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh semata dengan duduk bersila dan bermeditasi. Dibutuhkan pertarungan hidup dan mati dan keberuntungan yang mengelilinginya untuk mendapatkan hal tersebut. Kemajuan dalam dunia kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Untuk melangkah ke tingkat keabadian selanjutnya, para makhluk puncak harus melalui waktu panjang yang melelahkan, menumpuk pengalaman dan kekuatan, serta menentang hidup dan mati berkali-kali demi menembus batas yang membelenggu mereka. Xiaoyan yang dikenal dengan kecepatan kultivasi luar biasa telah berhasil menerobos hingga ke tingkat ketiga dari alam 3 sumber. Saat itu, di tengah kondisi yang menegangkan, ketika ia hendak mencari tahu berapa lama lagi blokade yang menekan kekuatannya akan berlangsung, sesuatu yang tidak terduga seketika terjadi. Suara retakan samar terdengar dalam tubuhnya, dan ini adalah sebuah pertanda bahwa kekuatan tak terlihat yang menahan domain kekuatan akhirnya runtuh. Penindasan itu menghilang dan bersamanya tekanan yang menekan seluruh tubuh pun ikut lenyap. Tubuh Xiaoyan meledak dengan energi yang luar binasa. Tekanan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi kini menyebar dengan liar, mengguncang udara dan menyapu seluruh area. Namun secara naluriah, ia melindungi rekan-rekannya dari tim Fearless karena mereka tidak merasakan apapun dari fluktuasi mengerikan itu. Kesempatan besar pada saat ini tampaknya benar-benar telah tiba. Energi dari segala penjuru kehampaan mulai berkumpul menyelimuti dirinya seperti pohon tua yang kembali hidup di tengah musim semi. Blokade yang selama ini mengisolasinya dari dunia kini runtuh dan ia sekali lagi menjadi anak keberuntungan Senshi. Dalam sekejap vitalitas Xiaoyan pulih. Dalam waktu yang tak sampai setengah batang dupa, kekuatan dan tubuhnya telah kembali ke kondisi puncak. Sumber keempat milik Xiaoyan juga terbangun yang merupakan kekuatan ruang. Aura kuat menyapu saat matanya terbuka dan tertutup dan kekuatan dimensi mulai mengkristal di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak berhenti di sana, sumber kelima juga pada saat ini muncul. Ini merupakan kekuatan absolut. Kekuatan yang mampu menghancurkan semua hukum yang ada di dunia. Di tengah ledakan darah dan energi, segel bintang di alis Xiaoyan juga berkedip liar. Xiaoyan menembus 2 tingkat sekaligus, memeratkan bintang ke-8 dan ke-9. Dewa aslinya juga menyusul mencapai tahap 9 bintang yang selama ini hanya bisa diimpikan oleh banyak kultivator puncak.
Anehnya, kekuatan yang mendorongnya menembus tahap ini bukan berasal dari kekuatan bintang seperti klon dewa asli lainnya. Kekuatan itu seakan-akan berasal dari kehampaan itu sendiri, tidak terikat oleh aturan apapun dan langsung diserap oleh seluruh tubuh dewa asli milik Xiaoyan. Sumber keenam juga seketika terbangun yang merupakan kekuatan jiwa. Jiwa yang melampaui dunia nyata, mencapai alam void yang misterius dan sulit dicapai. Keberhasilan ini menjadi pencapaian terbesarnya dalam pertempuran kali ini. Kekuatan jiwa yang telah melampaui ranah biasa akan menjadi fondasi utama dalam proses alkemis dan pertarungan di masa depan. Banyak dewa abadi tumbang bukan karena lemahnya kekuatan fisik, melainkan karena kekuatan jiwa mereka tidak mampu mengikuti perkembangan tubuh mereka. Xiaoyan pada saat ini akhirnya benar-benar berhasil menutup celah tersebut. Kemudian selanjutnya muncul juga sumber ketujuh, yakni kekuatan hidup dan mokat. Melalui pertempuran brutal yang memaksanya ke titik kehancuran, akhirnya Xiaoyan menyadari esensi terdalam dari hidup dan mati. Jika bukan karena kemunculan kekuatan mengerikan dari kemurkaan terakhir, tubuhnya mungkin sudah lenyap dalam serangan musuh. Namun kekuatan itu muncul dan melalui momentum hidup dan mati, Xiaoyan berhasil membalikkan keadaan dan menebas sebagian jari tangan hitam yang mengancamnya sebelumnya. Pengalaman menghadapi kematian sejati membuka pemahamannya tentang aturan alam semesta. Xiaoyan tidak lagi bergantung pada aturan yang tertulis karena setiap kekuatan yang Xiaoyan rasakan kini telah menjadi aturan itu sendiri. Xiaoyan mengerti bahwa kemurkaan terakhir tidak muncul secara kebetulan, melainkan berasal dari tekad akhir antara hidup dan mokat. Itu adalah kekuatan dari keengganan untuk menyerah dan kebencian yang tak terucap yang meminjam kekuatan dunia untuk memberi satu pukulan terakhir. Pukulan inilah yang akhirnya mampu membalikan takdir bahkan saat ajal mengintai Xiaoyan. Itulah kekuatan sejati dari hidup dan mokat. Itulah akhir yang mengerikan namun juga agung. Di saat yang sama, aura di sekitar tubuh Xiaoyan juga pada saat ini melonjak tak terkendali. Cahaya ilahi yang samar menyelimuti Xiaoyan, tak disadari olehnya sendiri, namun begitu jelas terlihat oleh orang-orang dari tim Fearless. Mereka memandangnya dalam diam seolah menyaksikan kelahiran kembali seorang dewa di tengah reruntuhan dunia yang rapuh. Sosok itu kini tidak lagi sekedar seorang kultivator kuat. Ia telah menjadi simbol dari tekad yang tak tergoyahkan dan cahaya yang memancar dari tubuhnya menjadikannya seperti sosok dewa yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat blokade alam yang membelenggu akhirnya lenyap, kekuatan Xiaoyan meledak bagai gunung berapi yang selama ini tertahan. Dalam sekejap, Xiaoyan menembus tingkat ketiga dengan alam 7 sumber. Terobosan itu bukan sekedar peningkatan biasa. Xiaoyan menanjak dengan kecepatan yang mengguncang logika, seolah seluruh pemahamannya selama ini menuntun pada momen ledakan kekuatan itu. Puncak langkah ketiga kini pada akhirnya benar-benar telah berada di genggaman tangan Xiaoyan. Hanya tinggal 2 sumber terakhir dan Xiaoyan akan mencapai ranah agung sebagai sosok kuat alam 9 sumber. Namun bukan hanya jumlah sumber yang menjadi inti kekuatannya, melainkan makna dan esensi dari tiap kekuatan itu sendiri. Sumber ke-8 yang dibangkitkannya bukan sembarang energi, melainkan kekuatan perebutan tubuh warisan langsung dari dewa jahat. Kekuatan itu yang dulu dikenal sebagai teknik mengerikan dari klan Cimi kini menyatu dalam jiwa dan darah Xiaoyan. Ia bukan lagi sekedar alat, melainkan bagian dari kekuatan aturan dunia itu sendiri. Ini adalah sebuah kekuatan hukum yang hanya segelintir makhluk yang mampu menguasainya. Klon-klon kuat yang ia ciptakan pun berasal dari inti kekuatan ini, menjadikannya semakin menakutkan di medan pertempuran. Namun meskipun begitu, pencapaian ini bukanlah sebuah akhir. Pertempuran yang baru saja dialaminya telah meninggalkan pemahaman yang begitu dalam. Setiap luka, setiap desakan menuju kehancuran justru membuka jalan menuju ke pencerahan. Landasan kekuatannya yang kokoh membuatnya mampu menyerap segala bentuk tekanan menjadi bahan bakar untuk kemajuan.
Sementara itu di suatu tempat di dalam kehampaan, sesosok wanita berdiri diam memperhatikan Xiaoyan. Ye Beijing dalam sunyi yang penuh makna menyaksikan semua perubahan itu dari kejauhan. Ia tidak mendekat, namun matanya tidak pernah lepas dari sosok Xiaoyan yang terus menanjak melewati batas-batas. Sorotan matanya berubah ketika melihat Xiaoyan menembus sumber ke-8 dengan kilau mata misterius melintas di kedalaman matanya. Ia telah mengikuti Xiaoyan begitu lama, kini semuanya menjadi jelas. Xiaoyan benar-benar tampak telah kehilangan ingatannya. Ia tidak lagi mengingat masa lalu, tidak lagi mengenali kebenaran yang dulu membentuk dirinya. Namun yang mengusik pikirannya adalah pertanyaan yang tak kunjung dapat jawaban. Ye Beijing bertanya-tanya mengapa kekuatan perebutan tubuh yang dulunya milik dewa jahat atau Shizun kini bersemayam dalam diri Xiaoyan, sang reinkarnasi yang mulia. Apa hubungannya sesungguhnya antara dua musuh lama itu dengan Xiaoyan? Di balik tatapan penuh pertanyaannya, masih tersisa bias cinta lama yang tak mampu sepenuhnya ia sembunyikan. Perasaan rumit itu menyatu dalam benaknya bersamaan dengan rasa penasaran yang mendalam. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya saat itu. Sementara itu, Xiaoyan meskipun tidak menyadari keberadaan Ye Beijing, Xiaoyan selalu menjaga jarak dari Ye Beijing. Xiaoyan merasa ada sesuatu yang harus dijaga meskipun ingatannya tentang permaisuri Chen Xianyuan telah sirna dari benaknya. Ye Beijing datang dengan tujuan, tetapi permaisuri datang dengan hati. Dan kini hanya salah satunya yang tetap hidup di dalam kenangan yang sudah terhapus. Permaisuri Chen Xianyuan adalah sosok yang pernah mencintai Xiaoyan tanpa syarat, telah memilih jalan pengorbanan. Setelah kematiannya, ia takut Xiaoyan akan terpuruk dalam kesedihan. Maka dengan kekuatan terakhirnya, ia menghapus dirinya sendiri dari ingatan pria yang ia cintai. Semua yang ia lakukan di alam sejati Xuan Yin bukan sekedar pelarian atau pembalasan, tapi sublimasi dari rasa rindu dan cinta yang mendalam kepada sang tuan. Ia pergi dengan tenang namun meninggalkan kenangan pahit dalam tubuh Xiaoyan. Meski ingatan itu telah terhapus, Xiaoyan tetap mengukir namanya di tulang tangannya. Nama yang ia tak lagi kenal namun selalu membuat dadanya sesak setiap kali nama itu dilihat. Bahkan beberapa kali tekanan emosional dari nama itu membuatnya kehilangan kesadaran. Dari sini tampak jelas bahwa ketulusan permaisuri telah menyentuh inti terdalam jiwa Xiaoyan. Meski Xiaoyan tidak lagi mengingat wajah atau suara, tubuh dan jiwanya tetap merespon cinta yang pernah ada. Ada seorang yang sangat berarti namun ia tidak tahu siapa, dan itulah penderitaan sejati. Namun meskipun begitu, waktu tidak memberi jeda kepada Xiaoyan. Di tengah perjalanan kultivasi yang mendesak dan penuh duri, Xiaoyan tidak punya ruang untuk berhenti atau menoleh ke belakang. Jalannya terjal dan licin dan nama di tulang tangannya pun mulai pudar dalam ingatan Xiaoyan. Pada akhirnya tujuan Chen Xianyuan benar-benar tercapai. Xiaoyan benar-benar telah melupakannya dan semua yang terjadi di alam sejati Xuan Yin hanyalah sisa-sisa ingatan samar yang telah terkubur. Tapi meski terlupakan, jejaknya tetap tinggal di kedalaman jiwa yang tak tersentuh oleh waktu maupun kekuatan apapun. Perbedaan antara Chen Xianyuan dan Ye Beijing begitu jelas di mata Xiaoyan. Ia seringkali memikirkan maksud sebenarnya di balik tindakan Ye Beijing. Perempuan itu tidak sekedar mendekatinya untuk alasan kultivasi janda. Sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik tatapan dan bantuannya yang konsisten. Namun meski berbagai kecurigaan berkelebat di benaknya, Ye Beijing tidak pernah bertindak melewati batas. Bahkan dalam banyak momen krusial, ia hadir sebagai penyelamat dan bukan ancaman. Xiaoyan tidak mau terlalu jauh berspekulasi. Jika Ye Beijing memang berniat menghabisi Xiaoyan dengan kekuatan yang ia miliki, maka tindakan itu seharusnya sudah terjadi jauh sebelum ini.
Xiaoyan juga sempat menebak identitas perempuan itu dan berpikir mungkinkah Ye Beijing sebenarnya adalah raja dari klan Jimmy. Jika ia bukan mendekat untuk kultivasi janda, mungkinkah tujuannya adalah memanfaatkan kekuatan klan Jimmy dalam tubuh Xiaoyan? Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar terus-menerus berkecamuk tanpa adanya jawaban. Sementara pikiran Xiaoyan terus menganalisis, pandangannya tertuju pada klon jangkrik emas. Kilatan pemahaman pada saat ini seketika muncul di mata Xiaoyan. Jika ia dapat memahami kekuatan melahap dari makhluk itu, maka potensi luar biasa akan bisa dicapai. Meski tubuh aslinya tidak mampu meniru kemampuan klon tersebut secara langsung, keberadaan hukum pelahap yang ia peroleh dari sang guru memberinya sebuah peluang baru. Kemampuan itu memang tidak ekstrim seperti memiliki jangkrik emas, namun cukup untuk memberinya dorongan kekuatan instan dalam situasi mendesak. Ikatan antara dirinya dan sang guru melalui seni pembentukan kehidupan membuatnya merasa kekuatan melahap itu dari dekat. Sedikit demi sedikit, ia pun mulai mendapatkan pemahaman dari energi liar dan unik tersebut. Ia menyadari bahwa kekuatan melahap yang dimiliki klon jangkrik emas bukan sekedar menyerap untuk memperkuat tubuh. Hal itu melainkan menelan seperti sebuah wadah dan memproses lalu melepaskan dan bukan menyatu. Dari kesadaran itu, sebuah kesimpulan pada akhirnya muncul di dalam hati Xiaoyan. Kekuatan kesembilan miliknya bukanlah kekuatan biasa, dan Xiaoyan menemukan bahwa sumber kesembilannya adalah kekuatan melahap itu sendiri. Pada saat pemahaman itu mencapai puncaknya, 9 lingkaran cahaya muncul berputar di sekeliling Xiaoyan. Terobosan pun terjadi. Blokade terakhir runtuh dan Xiaoyan melangkah maju ke tingkat ketiga dengan alam 9 sumber. Hukum-hukum yang telah ia miliki sebelumnya kini seolah menyatu lebih erat dalam dirinya, menjadi lebih tajam dan kuat, seakan berasal langsung dari kedalaman kekuatan kosmis itu sendiri. Satu embusan napas panjang dilepaskannya, menyapu seluruh kelelahan di dalam tubuhnya. Dalam keheningan, kekuatan baru itu berdenyut melalui nadinya, menandai lompatan besar dalam jalan kultivasinya. Namun saat dunia batinnya mencapai kestabilan, kehampaan di sekelilingnya tiba-tiba terhubung dengan wilayah baru. Tempat ini adalah lautan pasir berbintang. Dari ujung ruang hampa itu muncul seberkas cahaya hangat yang disertai gelombang aura asing. Seorang pria yang dikenalnya muncul dari kejauhan memimpin sekelompok tokoh. Orang ini adalah Feng Xichang, seseorang yang pernah berinteraksi dengan Xiaoyan sebelumnya. Kelompok yang menyertainya tampak jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya lebih dari belasan orang, pada saat ini hanya tersisa 10 orang. Harga yang mereka bayar untuk melintasi lautan pasir bintang tampaknya tidaklah ringan. Namun semangat di wajah mereka pada saat ini masih belum padam. Feng Xichang menunjukkan kegembiraan meskipun raut kelelahan membayanginya. Sosoknya segera melesat maju menjadi yang pertama menerobos ke depan. Tanpa ragu, para pengikutnya segera menyusul, mengesampingkan kelelahan yang masih menggerogoti tubuh mereka. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Feng Xichang tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan wajah pucat penuh kengerian. Sosok yang ia pikir seharusnya telah binasa, yakni Xiaoyan, pada saat ini terlihat masih hidup. Fakta itu mengguncang pikiran Feng Xichang. Perhitungan dan prediksi sebelumnya benar-benar menjadi tak berarti. Dalam kondisi normal, Xiaoyan seharusnya setidaknya terluka parah setelah perburuan panjang yang dialaminya. Namun dari kedalaman kehampaan, sebuah suara pada saat ini menggema di sekitar. Ini bukanlah suara biasa, melainkan gemak kekuatan absolut seolah berasal dari dewa sejati. Suara itu bergemuruh melingkupi ruang hampa dengan ancaman tak terbantahkan. Ancaman yang ditujukan kepada mereka yang berani melarikan diri, bahwa jiwa mereka akan musnah tanpa ampun. Pada saat yang bersamaan, kehampaan yang sunyi berubah menjadi medan di mana takdir mereka dipertaruhkan. Feng Xichang pun benar-benar terkejut.
Wajahnya mendadak pucat dan detak jantungnya melesat tak terkendali. Sebuah firasat buruk menghantam pikirannya. Tekanan rasa takut menjalar semakin kuat dan berbeda dari biasanya. Bahkan naluri kelangsungan hidupnya juga mulai berontak. Ada bahaya besar yang mendekat dan kali ini Fang Xicang benar-benar tidak berani mengambil langkah lebih jauh. Ia terpaksa berbalik arah dengan keringat dingin mengucur deras di dahinya. Namun bersama dengan hal tersebut, di hadapannya berdiri sosok Xiaoyan, sementara di belakangnya terbentang lautan pasir tanpa batas. Feng Xicang segera menyadari bahwa pada saat ini tidak ada lagi jalan baginya untuk melarikan diri.